Sudah bahas berkaitan dengan makan bergizi gratis. Lalu pada 2 pekan lalu kita bahas berkaitan dengan subsidi gas melon LPG 3 kg. Kemudian pekan lalu kita bahas berkaitan dengan subsidi BBM yang juga masih menjadi polemik. Begitu ya. Dan hari ini atau pekan ini kita sedang membahas berkaitan dengan cek kesehatan gratis. Ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sejumlah program yang memang bisa dikatakan milik presiden yang pada saat ini sedang menjabat, yaitu Prabowo Subianto, adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Betul. Tapi di sisi lain kita nggak bisa membohongi diri sendiri, kita semua tahu bahwa APBN kita sangat terbatas. Ya. Ini adalah program yang sangat baik, yaitu dengan untuk mendeteksi kesehatan masyarakat secara dini. Jadi jangan sakit dulu, tapi dipastikan bahwa masyarakat sehat terlebih dahulu, sadar terlebih dahulu kondisi tubuhnya masing-masing. Kita sepakat bahwa ini sesuatu yang positif ya. Tapi pertanyaannya adalah berkaitan dengan anggaran. 4,7 triliun rupiah adalah angka yang tidak kecil begitu di tengah pengetatan yang pada saat ini terjadi. Apakah ini sesuatu yang bijak untuk dilaksanakan? Program cek kesehatan gratis ini. Mungkin boleh dari Bang Iqbal. Kalau program ini kan memang sesuai dengan janji kampanye presiden ya. Dan saya ingat ketika itu di acara CNBC Indonesia disebutkan oleh Pak Burhanuddin Abdullah bahwa program ini akan menyasar seluruh program masyarakat Indonesia. Dan kemarin memang kan kita lihat baru sebagian ya, belum semua kan. Mungkin nanti Kang Hendra bisa cerita di daerah Cianjur mungkin seperti apa. Apakah sudah ada tanda-tanda udah dimulai atau persiapannya seperti apa. Tapi anggaran 4,7 triliun itu sudah masuk ke dalam daftar isian anggaran untuk 2025. Jadi harusnya sih menurut saya ini program bisa berjalan dengan baik ya untuk tahun ini. Cuman yang kita belum tahu apakah nanti misalkan dengan adanya pemangkasan anggaran yang sedang dilakukan, program ini akan jadi korban. Tapi saya rasa karena nilai populisnya yang tinggi, saya rasa ini program tidak akan tanda kutip diutak-atik. Oke, baik. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat cek kesehatan gratis ini memang bentuk preventif untuk masyarakat agar tidak terkena penyakit yang berat begitu. Tapi yang lebih dalam tanda kutip positif lagi yang sebenarnya sudah diterapkan oleh negara tetangga kita, kita katakanlah Singapura, yaitu adalah dengan memastikan bahwa makanan yang beredar di masyarakat itu cukup baik. Itulah yang akhirnya berkontribusi terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Betul ya? Betul. Kalau kita ke Singapura, kita lihat dari produknya, bahkan kalau misalnya gulanya tinggi, garamnya tinggi, lemaknya tinggi, itu mereka brandingnya dibatasi, promosinya dibatasi. Nah, apakah memang seharusnya dilakukan demikian? Jadi artinya bukan cek kesehatan gratisnya yang dibiayai, artinya negara lah yang harus pasang badan, tapi sebenarnya lebih preventif lagi apa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Karena kalau kita lihat penyakit-penyakitnya adalah penyakit yang berkaitan dengan konsumsi atau apa yang dimakan oleh masyarakat. Gimana menurut Kang Hendra? Ya, terima kasih Dina. Jadi sebelum saya menanggapi itu, pertama saya mengapresiasi lah pemerintah lah bahwa ini program yang sangat positif dan ini bagian dari asa cita Prabowo dan tentunya ini juga perlu kita dukung bersama. Dan yang kedua mungkin saya mau lihat juga bahwa ini ada aspek bahwa semacam men-set up lagi kebijakan terkait dengan bagaimana mengatasi masalah secara mendasar. Seperti kita tahu makan siang gratis itu kan dalam rangka untuk bagaimana men-set up gizi anak-anak Indonesia supaya lebih baik lagi secara ini untuk tumbuh kembangnya. Dan yang ketiga mungkin ini aspek secara sosialisasinya gitu perlu juga harus diperhatikan karena ini nggak semua orang Indonesia tuh mungkin ngerti soal ini. Nah, terkait dengan tadi yang masalah kebijakan bagaimana preventifnya, ya betul, saya sepakat. Karena memang sekarang ini pemerintah juga udah mulai ada beberapa kebijakan yang terkait dengan misalnya mengatasi konsumsi gula ya. Walaupun memang nanti ada kebijakan cukai gula segala macam. Dan memang itulah yang sekarang lagi disiapkan sama pemerintah. Dan saya pikir ini sebuah langkah-langkah yang positif bahwa nanti kita itu kedepannya tidak lagi digerogoti oleh masalah dana APBN habis untuk buat cek kesehatan masyarakat. Iya, karena masyarakat itu kan selama ini tahunya mindsetnya itu sebelum dia sakit dia nggak akan ke dokter. Nanti malah berpikirnya ya udah kalau dibiayain sama negara ya udah saya konsumsi aja apapun yang saya suka. Nah, itulah yang PR terbesar adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat yang tadinya ke rumah sakit atau ke dokter itu ketika sakit. Sekarang harus kita dorong pelan-pelan supaya mereka jangan sampai sadar, sakit dulu. Betul sekali. Oke.